Fluktuasi harga crude palm oil atau CPO secara global memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan di sektor agribisnis. Sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar akibat volatilitas ini. Namun di sisi lain, hal ini juga membuka peluang besar dalam bentuk hilirisasi industri sawit. Saat ini, pemerintah sedang mendorong percepatan hilirisasi produk sawit dari bahan mentah menjadi produk bernilai tambah seperti minyak goreng, mentega, hingga biodiesel. Permintaan global terhadap produk ini juga terus meningkat, seiring dengan kesadaran akan keberlanjutan dan efisiensi rantai pasok energi serta pangan. Kami dari JFR Investment Group bersama saya Rifan Marfian dan dua rekan saya Fidela Husna dan Joel David Simamora di bawah bimbingan Bapak Ahmad Fauzan Fatoni SEMSC dengan bangga mempersembahkan hasil analisis serta riset mendalam kami dengan objek PT Tunas Baru Lampung Tbk dengan kode saham TBLA. TBLA adalah perusahaan agribisnis terintegrasi sejak tahun 1973 dan mulai masuk di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2000, mulai RSPO pada tahun 2013 dan ISPO pada tahun 2015 yang bergerak dalam produksi serta distribusi produk turunan sawit dan tebu. Selain memproduksi CPO dan gula mentah, TBLA juga lebih dikenal masyarakat melalui produk hilirisasi unggulannya, yakni produk minyak goreng dari Rose Brand, serta margarin dan produk consumer goods lainnya yang tersebar luas di pasar domestik Indonesia. Kami menilai bahwa manajemen TBLA memiliki rekam jejak yang solid dalam menjaga efisiensi operasional dan memperkuat lini hilirisasi. Meskipun menghadapi tantangan pada harga komoditas global, komitmen perusahaan dalam menjaga struktur biaya dan memperluas penetrasi pasar produk hilir menjadi salah satu keunggulan kompetitif utama TBLA. Berdasarkan hasil analisis fundamental dan taktikal dari kami merekomendasikan posisi buy untuk saham TBLA dengan target harga Rp1.100 dari harga penutupan per 11 Juli 2025 sebesar Rp810, mencerminkan kenaikan sebesar 35,8%. Dalam menentukan valuasi, kami menggunakan 5 model valuasi diantaranya yaitu dividen diskon model, earning power value, Graham value, per base valuation, dan Pilton. Hasil dari kelima model tersebut menunjukkan harga wajar dari saham TBLA berada di kisaran Rp1.185, memberikan ruang kenaikan yang menarik disertai margin of safety yang solid. Dengan kombinasi tersebut, TBLA menjadi salah satu emiten yang harus diperhatikan oleh investor jangka menengah hingga jangka panjang. Di tengah konflik antara Iran dan Israel dan hubungan di Laut Merah, menaikkan biaya logistik global dan memperlambat perdagangan internasional. Bagi TBLA, kondisi ini menghambat distribusi ekspor minyak sawit, gula, dan biodiesel ke Asia Selatan, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Namun, kenaikan harga energi dunia mendukung meningkatkan harga jual biodiesel dan produk sawit sehingga membuka peluang margin ekspor yang lebih baik. Kemudian, tren energi terbarukan dan kebijakan nasional membentuk komitmen global dan dekarbonisasi, dan kebijakan B35 di Indonesia memperkuat peran biodiesel. TBLA merespon dengan menambah kapasitas produsen, yaitu menuntaskan pabrik biodiesel baru berkapasitas 765.000 kl per tahunnya dan memperluas ekspor ke India, Eropa, dan pasar lainnya. Dilihat dari stabilitas makroekonomi domestik, nilai tukar rupiah yang stabil di kisaran Rp15.500 sampai Rp16.000 per USD mendukung daya saing ekspor TBLA. Penguatan dolar Amerika Serikat memberi tambahan margin penjualan CPO dan produk turunannya. Meski begitu, risiko fluktuasi kurs tetap harus diantisipasi melalui manajemen risiko mata uang dan lindung nilai. TBLA juga memiliki beberapa pesaing di antara yang bergerak di industri sawit, yakni ada PT Smart, PT Astra Agrosari, dan PT Saling Informasi Pertama. Meski berkompetisi dengan ketat, TBLA unggul dengan integrasi yang vertikal, efisiensi operasional, dan jaringan distribusi nasional yang solid. Kemudian TBLA terus menambah kapasitas pabrik dan meningkatkan efisiensi untuk menjaga daya saing di tengah fluktuasi harga, permintaan global, dan perubahan pasar energi pangan. Namun, tren ROE dan ROA menunjukkan tekanan laba bersih dalam beberapa tahun terakhir. Meski ada tanda pemulihan pada 2024, tekanan eksternal masih menjadi tantangan profitabilitas jangka pendek. Aspek profitabilitas mencerminkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. GPM TBLA mengalami penurunan secara bertahap dari tahun 2021 sampai 2024. Hal ini dapat disebabkan oleh volatilitas harga, bahan baku seperti CPO dan energi, serta tekanan biaya logistik. TBLA mencatat OPM sebesar 12,4% di tahun 2021, sempat meningkat pada 2022, namun kembali turun di 2023 hingga 2024. Hal ini menandakan bahwa efisiensi operasional belum sepenuhnya optimal. TBLA mengalami penurunan NPM secara signifikan pada tahun 2023, dengan laba bersih turun dari 801 miliar menjadi 612 miliar. Akibatnya, bunga pinjaman meningkat dan menekan laba bersih. Namun pada tahun 2024, terjadi rebound dengan laba bersih naik menjadi 701,2 miliar, tumbuh sebesar 14,5% yang ditopang oleh kenaikan pendapatan dan efisiensi biaya. Pada
aspek likuiditas, current ratio TBLA per 2024 berada pada angka 1,30 yang berarti aset lancar perusahaan mampu menutup liabilitas jangka pendek sebesar 1,3 kali. Meskipun ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi liquid, namun angka tersebut tidak menunjukkan kelebihan likuiditas yang besar. Maka perusahaan tetap perlu menjaga working capital management agar arus kas operasional tetap sehat. Dari sisi solvabilitas, kita melihat dua rasio utama, yaitu debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Debt, TBLA menunjukkan bahwa utang perusahaan hampir 2 kali lipat dari ekuitasnya. Ketergantungan tinggi terhadap utang ini menunjukkan risiko keuangan, apalagi di tengah kondisi suku bunga yang fluktuatif. Sementara itu, total aset perusahaan hampir 70%-nya dibiayai oleh utang, yang menandakan hanya 30% aset yang didanai oleh modal sendiri. Struktur pendanaan yang sangat bergantung pada external financing ini harus dikelola secara hati-hati karena eksposur terhadap risiko pembiayaan meningkat apabila terjadi penurunan pendapatan atau pengetatan likuiditas di pasar. TBLA menghadapi resiko utama dari fluktuasi harga CPO dan gula sebagai dua komoditas inti. Penurunan harga seperti yang terjadi pada paruh kedua 2023 menekan margin usaha dan memperlemah arus kas operasional yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan perusahaan dalam membiayai kewajiban dan ekspansi. Struktur permodalan yang masih bertumbuh pada utang menyebabkan eksposur terhadap beban bunga tetap tinggi, terlebih dalam kondisi suku bunga acuan yang ketat. Penurunan tren arus kas dari aktivitas operasi yang mengindikasikan potensi tekanan likuiditas, terutama di tengah kebutuhan modal kerja yang besar. Risiko eksternal lain datang dari ketidakpastian nilai tukar dan kebijakan ekspor, ketidakseimbangan antara pendapatan ekspor dalam dolar dan biaya operasional dalam rupiah menciptakan volatilitas terhadap laba bersih. Dari sisi operasional, tantangan sumber daya manusia juga berperan. Efisiensi kerja sangat bergantung pada stabilitas tenaga kerja lapangan dan efektivitas manajemen organisasi. Risiko meningkat bila terjadi turnover tinggi atau minimnya pengembangan sumber daya manusia. Sebagai perusahaan terbuka, TBLA telah membentuk struktur tata kelola sesuai dengan regulasi OJK, mencakup RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, serta Komite Pendukung seperti audit, nominasi dan remunerasi, serta unit audit internal. Komitmen terhadap prinsip GCD terus dinyatakan, namun hingga laporan tahun 2024 belum tersedia indikator kuantitatif atau hasil evaluasi independen sebagai tolak ukur objektif. TBLA juga belum mempublikasikan skor dari lembaga seperti INCG atau ASEAN CD Score yang menjadi catatan penting di tengah meningkatnya tuntunan transparansi. Ke depan, publikasi hasil evaluasi eksternal akan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kredibilitas tata kelola, sekaligus meningkatkan daya saing sebagai emiten yang berkomitmen pada etika bisnis dan nilai jangka panjang. TBLA menunjukkan kinerja lingkungan yang kuat, didukung operasional berbasis energi terbarukan, dan pengelolaan limbah yang efisien. Di sisi keuangan, tren pemulihan laba mulai terlihat sejak awal 2025, sementara distribusi dividen tetap konsisten. Maka dari itu, TBLA layak dipertimbangkan sebagai kandidat buy untuk investor yang mencari value di sektor agribisnis.